Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk menggunakan masker dan membawa hand sanitizer ketika keluar rumah. Dan jangan lupa untuk mandi, membersihkan diri agar tetap semangat untuk menjalani hari. Jangan lupa juga untuk tilawah, murajaah, dan sholat duha. Apalagi 5 waktunya ya. Jangan sampai ada anak ustadzah yang belum mengerjakan 5 waktunya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agar kita semua diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Nah, anak dan solehah, untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu berkaitan tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu 3.2 mengklarifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, mudah-mudahan antum bisa menyimak ya pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat saudara soleha. Nah, sekarang silakan Anda buka bukunya pada halaman 6, yaitu berkaitan tentang wacana menjaga kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Inilah pepatah lama yang sering kita dengar. Siapa yang ingin hidup sehat? Tentu kita semua ingin hidup sehat. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan menerapkan pola hidup bersih. Memang tak mudah menerapkan pola hidup bersih. Setidaknya kita dapat mulai menerapkan pola hidup bersih pada diri kita sendiri. Dimulai dari rumah, yakni keluarga, kemudian di lingkungan sekitar rumah, sampai lingkungan di masyarakat dan sekolah. Menjaga kebersihan sebaiknya diterapkan sejak usia dini. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga sebagai tempat berlindung dari derasnya hujan dan panasnya terik matahari. Bila kondisi rumah terlihat bersih, tentu kita akan merasa nyaman dan betah tinggal di dalamnya. Sebaliknya, jika rumah terlihat kotor, maka kita tidak merasa nyaman di dalamnya. Karena itu, kita harus selalu memudayakan pola hidup bersih dan sehat ini. Tujuannya agar kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena sumber penyakit salah satunya berasal dari lingkungan yang kotor. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita dapat menggali informasi dari sebuah peristiwa, baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Informasi merupakan salah satu komponen yang tak kalah penting dalam sebuah komunikasi. Informasi yang kita dapatkan akan memperkaya pengetahuan kita terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk memperoleh informasi dari bacaan, kita pun dapat melakukan tanya jawab tentang isi teks yang dibaca. Nah, pertanyaan yang kita ajukan dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran ini akan mempermudah kita dalam mengelompokkan jenis-jenis pertanyaan yang kita ajukan. Nah, beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan dalam mengajukan pertanyaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kata siapa, bisa digunakan untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Dan yang kedua, ada kata apa, menanyakan nama benda, sebab, akibat, judul ataupun tema. Nah, yang ketiga, ada kata berapa. Contohnya menanyakan jumlah dan banyaknya benda atau waktu. Dan yang keempat, di mana, menanyakan tempat ataupun latar. Dan yang kelima, ada kata kapan, menanyakan waktu kejadian dalam sebuah peristiwa. Dan yang keenam, kata bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara, proses, urutan, pendapat, ataupun sikap. Dan yang ketujuh ada kata mengapa, dapat digunakan untuk menanyakan alasan dalam suatu masalah dalam sebuah teks. Nah, jadi
Ada 7 kata yang bisa kita gunakan untuk mengajukan suatu pertanyaan dalam sebuah teks atau informasi. Jadi bisa kita gunakan kata siapa, apa, berapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Nah, sekarang perhatikan contoh peta pikiran berdasarkan kata tanya berikut. Nah, misalnya contoh wacananya adalah pencemaran lingkungan. Nah, setelah itu dapat kita buat pertanyaan, misalnya apa arti dari pencemaran? Itu dari kata apa? Dan dari kata kapan bisa kita buat kalimat kapan pencemaran lingkungan dapat terjadi. Nah, bisa juga dengan kata siapakah. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan? Atau dengan kata di mana dapat kita gunakan di manakah pencemaran lingkungan itu dapat terjadi. Jadi, bisa kita gunakan dengan kata apa, kapan, siapa, dan di mana. Nah, Anda dan Soleha, sekarang coba antum buka bukunya halaman 25, yaitu Ayo Telaah Kepedulian Masyarakat dalam Menjaga Kebersihan. Kebersihan lingkungan sekitar rumah merupakan tanggung jawab bagi seluruh warga. Sementara kebersihan di lingkungan sekolah tentu saja akan menjadi tanggung jawab bagi warga sekolah. Namun, semua itu mustahil dapat terwujud bila kita tidak bersama-sama menjaganya. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan keinginan untuk selalu peduli pada kondisi lingkungan sekitar. Lingkungan yang bersih merupakan awal hidup sehat. Namun, kesadaran masyarakat atas kepedulian lingkungan sekitar terlihat masih sangat minim sekali. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya temuan kasus tentang terjadinya penyakit yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan, seperti penyakit diare, radang pernapasan, demam berdarah atau DPD, dan infeksi sebagai penyakit kulit. Nah, menjaga kebersihan lingkungan sangat banyak sekali manfaatnya selain mendapat kenyamanan karena hidup di alam yang bersih dan sehat. Kita juga dapat menciptakan kreativitas lebih sehingga ide-ide cemerlang pun akan muncul dengan sendirinya. Konsentrasi akan tetap terjaga, pemandangan pun akan indah dipandang, dan perasaan nyaman pun akan muncul dengan sendirinya. Jadi, mulailah kita menjaga kebersihan sejak dini, khususnya dimulai dari diri kita sendiri, baru kemudian berlanjut pada lingkungan sekitar kita. Tujuannya agar suasana nyaman dan sehat pun dengan mudah kita rasakan. Sebuah teks tentu saja mengandung informasi yang penting yang dapat disampaikan kepada pembacanya. Kita bisa menemukan informasi penting dari sebuah teks dengan cara mencarinya melalui kata kunci dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi teks tersebut. Sementara itu, untuk menyajikan informasi penting dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran ini merupakan salah satu seni mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempermudah kita mempresentasikan ide-ide atau apapun yang terkait dengan ide pokok yang terdapat dalam sebuah teks. Isi diagram pada sebuah peta pikiran dapat kita ajukan dalam bentuk sajian pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks. Nah, adapun tugas antum di rumah nanti, silakan antum membuat pertanyaan dari kata tanya apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Setelah itu antum buat jawaban pada kolom sebelahnya. Langsung pertanyaan dan jawabannya ya, saudara dan soleha. Untuk tugas selanjutnya yaitu silakan buka bukunya halaman 26, yaitu mencari informasi penting dari teks kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan. Silakan antum buat ada 1, 2, 3, sampai 5, yaitu informasi penting. Cari kebenaran dalam sebuah berita atau informasi sangatlah dianjurkan agar berita yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum mereka karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu.
Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan antum memahami semua ya yang sudah Ustazah jelaskan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.